Ini menarik sekali dia menelaah sejarah gitu. Ya, Michel Foucault. Nah, itu tadi yang dia cerita tadi, memang seperti itu kira-kira. Nah, dunia pengetahuan proses kan kayak gitu. Nah, sekarang makin rumit lagi kan, kebenaran itu apa gitu. Itu jadi gimana gitu. Oke, kita kembali ke sini. Jadi filsafat ilmu itu bagian dari filsafat mengenai pengetahuan. Dan pengetahuan sendiri sangat luas, sangat luas. Ada banyak hal dalam pengetahuan itu yang bisa dipersoalkan oleh filsafat. Dan di situ ilmu dalam arti sains itu hanya salah satu jenis pengetahuan yang kebetulan sekarang memang dominan ya. Maka dibahas secara khusus filsafat ilmu. Banyak pengetahuan yang tidak ilmiah, tapi pengetahuan para sufi ya, para mistikus, para yogi, pengetahuan, tapi belum tentu ilmiah. Feng Shui itu pengetahuan, siapa yang bisa menyangkal itu pengetahuan? Pengetahuan, dahsyat sekali dan sudah terakumulasi dan sampai ribuan tahun yang lama ya itu yoga segala macam gitu ya. Pengetahuan dong. Bahkan pengetahuan jamuan tradisional itu pengetahuan dan dia memiliki kecanggihannya sendiri loh itu. Tapi tidak ilmiah, itu soal lain. Soal lain. Kalau ilmu pengetahuan pasti scientific. Nah, kalau ilmu pengetahuan ya karena itu scientific. Kayak ini, kayak analog cerita yang Bapak pernah cerita. Kayak apa nih? Para fisikawan seperti naik gunung capek-capek begitu sampai di puncak, para mistikus udah di sana. Sudah di sana. Kemana saja? Gitu. Jadi ya itu analoginya kayak gitu ya. Ya itu, ilmu empiris itu karena empiris ya. Empiris itu kan terbatas sekali pada materialitas dan keterukuran, komensurabilitas istilahnya, bahwa itu measurable, terukur. Tapi kan apa ya, itu tuh kan sebenarnya dangkal, gitu ya. Hanya memiliki kepastian tertentu karena bisa dihitung, diukur. Sehingga perjalanannya untuk ke wilayah-wilayah yang non material, ke wilayah-wilayah apalah itu tuh panjang sekali gitu loh. Itu persis seperti orang yang mendaki gunung, wah susah payah gitu. Tahu-tahu udah sampai di atas tuh ada para mistikus, para yogi, para sufi gitu. Loh, udah sampai di situ. Dari dulu juga gue udah sampai sini, sekarang lu repot amat gitu. Gitu ya. Artinya seringkali itu gitu situasinya itu. Misalnya bagaimana neuroscience sekarang, wah akhirnya menemukan satu misteri. Tadinya cuma ngukur-ngukur kinerja otak aja gitu kan, bolak-balik gini, terus ada otak tengah, ada otak kiri kanan, terus sekarang nemu otak tengah, segala mekanisme di situ. Dan teliti sekali ya, namanya juga neuroscience. Sampai akhirnya problem mutakhir sekarang di bidang itu adalah soal kesadaran sebenarnya itu apa. Nah, pada tingkat itu rumit sekali. Kesadaran sebagian memang terkait pada kinerja fisik otak, material batang otaknya. Sebagian lagi tidak. Nah, kemana ini kaitannya gitu? Yang tidak ini. Pada kasus-kasus mati suri dan segala macam itu, ketika balik lagi, orang bisa menceritakan apa yang terjadi. Nah, padahal dia sudah mati. Secara klinis dia sudah mati. Otak, jantung, segala macam sudah mati, ya sudah. Tapi ketika hidup lagi, dia bisa cerita. Ketika dia nggak mati itu, kesadaran, dia bisa cerita semua detail yang kok bisa tahu, berarti masih ada kesadaran itu. Berarti kesadaran itu independen in a way dari kinerja otak, jantung dan tubuh. Kesadaran. Oh, jadi apa dong ini kesadaran? Jangan-jangan ini yang dulu suka disebut ruh. Terus kata para yogi, para ulama semua dari dulu juga udah tahu ya itu ruh. Nah, kira-kira gitu loh, jalan yang muter gitu ya. Terus baru wah gitu, apaan itu biasa aja. Memang kesadaran kadang-kadang terlepas dari kita. Kadang-kadang saya sering mengalami, saya nyetir itu ujungnya belum sampai sini loh. Jadi kita dalam perjalanan kita nggak sadar, kadang-kadang belum sampai sini. Itu sering. Iya. Meskipun kaum materialis ya banyak sekali ilmuwan yang positivistik dan itu benar-benar die hard, dan saya kira neuroscientist yang betul-betul materialis ya, itu
tetap bersikukuh untuk tidak mempercayai bahwa itu independen gitu. Bahwa semuanya itu sudah ditentukan, semua terkait pada sel-sel, neuron-neuron kayak gitu-gitu. Bersikukuh. Nah, kalau sekarang ada kubu materialis dan kubu spiritualis, dan dua-duanya sama kuat. Dua-duanya sama kuat. Yang materialis ini tetap ngitung-ngitung masalahnya kan ya, ngitung gitu. Bahkan sebelum kita mengambil putusan katanya, mau sebut ruh atau apapun, sebetulnya sel-sel kita sudah menentukan duluan. Gitu. Ini cuman mengamplifikasi aja keputusan para sel, masyarakat sel di sini. Nah, ngotot gitu kan ya. Jadi apa? Ya berarti sel-sel itu kesadaran cuman amplifier dari kinerja sel-sel. Memang kita juga bisa ngotot yang spiritualis. Nah, sel-sel itu di situ ada kecerdasannya. Yang imaterial juga. Wah, rumit jadi urusannya gitu ya. Nah, gitu. Jadi sekarang sains ketika memasuki ranah-ranah yang sangat canggih sebetulnya makin dekat dengan dunia yang dulu biasa disebut sebagai dunia religius atau dunia, bahkan dunia pengetahuan pramodern. Nanti itu kita akan lihat lebih detail ketika kita membahas postmodernisme dalam arti perkembangan yang mutakhir dari sains ya. Yang Anda bisa baca juga di Capra sebagainya, di mana-mana. Di The End of Science itu juga ini dia menggamit yang paling ujung, paling akhir dari perkembangan mutakhir dari sains yang sangat krusial. Jadi kalau dalam dunia filsafat tuh enggak seperti dalam sains. Kalau dalam sains ada semacam perkembangan linier dalam arti gitu ya. Memasuki dalam arti tadi linier dalam arti memasuki, tadinya orang cuma ngelihat di luaran, akhirnya ngelihat lebih dalam lagi. Dalam arti itu iya, itu ada dalam sains. Kalau dalam filsafat tuh nggak gitu ya. Karena Plato tuh tidak lebih rendah daripada para pemikir mutakhir sekarang ya. Susahnya hampir nggak bisa dibandingkan. Cara berpikirnya berbeda dan apa yang diamati juga berbeda. Gitu. Jadi misalnya dulu filsuf-filsuf zaman dulu Yunani itu sedikit sekali bicara mengenai desire, mengenai ruh. Oke lah, si Plato ngomong sedikit. Tapi kalaupun filsuf-filsuf mutakhir sekarang bicara mengenai ruh atau secara khusus hasrat, desire segala macam itu dalam sekali gitu dan tidak dimiliki oleh Plato, Aristoteles atau siapapun sebelumnya. Sementara ketika Deleuze bicara mengenai filsafat itu sendiri apa gitu, itu juga mencapai kompleksitas sedemikian yang tidak pernah dibahas oleh Aristoteles, Socrates atau apa gitu. Apa ya para filsuf ini atau Michel Foucault melacak sejarah gitu yang tidak pernah dilakukan oleh para filsuf sebelumnya. Kebanyakan para filsuf itu menemukan area-area baru dan cara baru untuk menggali cangkul baru, jenis cangkul baru, tapi juga lahan baru. Jadi nggak terlalu bisa dibandingkan dalam satu garis gitu. Rada acak-acakan sih sebenarnya. Tapi bahwa masing-masing mempunyai its own depth ya, masing-masing filsafat itu mempunyai kedalamannya sendiri dan kerumitannya sendiri. Correct. Itu memang aneh ya. Karena dalam studi filsafat sebetulnya ada semacam linearitas, dalam arti hampir semua orang yang studi filsafat pasti mempelajari filsafat zaman dulu, Plato semua. Tapi ketika seseorang itu menjadi filsuf, seperti menemukan rupture tertentu, patahan tertentu, para filsuf itu lebih kayak seniman. Para seniman di sekolahnya juga belajar sih semua isme, semua mazhab. Tapi masalahnya ketika dia mau menjadi seniman besar, dia harus mematahkan itu dan menemukan sesuatu yang baru, menemukan lompatan yang lain gitu. Itu ya paradoksnya. Jadi gimana ya? Meskipun saya kira belum tentu yang belakangan ini lebih benar daripada. Ya, belum tentu. Kalau soal kualitas, ya itu tuh selalu susah. Yang terjadi, saya kira adalah kompleksifikasi. Saya nggak tahu mesti dinilai bagaimana ini. Yang terjadi adalah kompleksifikasi. Orang makin melihat lebih banyak lagi, lebih dalam lagi, gitu ya.
susahnya itu unik di dunia filsafat gitu. Yang terjadi kompleksifikasi dan kita tidak bisa melihat mana yang lebih berkualitas, mana yang lebih benar, mana yang lebih, itu agak sulit ya. Saya mengajar filsafat kontemporer, jadi itu adalah filsuf-filsuf mutakhir yang saya bisa deretkan namanya panjang banyak. Yang bobotnya sama gilanya dengan Plato atau Aristoteles dalam beberapa hal bisa lebih. Misalnya Alain Badiou, Giorgio Agamben, pasti nggak kenal semua ini. Terus siapa lagi? Siapa? Oh, Deleuze, Gilles Deleuze, Slavoj, Zizek, lalu banyak kok. Bourdieu, Pierre Bourdieu, ya ini rada populer karangan umum. Badiou, Agamben, Deleuze, Zizek, Bourdieu, Antonio Negri, lantas siapa lagi? Whitehead, dan sebagainya. Ini filsuf-filsuf besar sekali dan mendalam. Pasca abad ke-19 itu. Ya, pasca Perang Dunia ke-1 kedua. Jadi abad 20 sampai hari ini. Siapa? Bourdieu memang sosiolog dan antropologi sosiologi. Tapi gitu. Sekarang tuh ada tendensi bahwa dalam ilmu-ilmu empiris orang-orang ini akhirnya kalau berpikir keras dan lebih lanjut itu akhirnya menjadi filsuf ya. Dari bidang apa itu fenomena baru ya. Kayak Amartya Sen, tadinya ekonom dan dia dapat Nobel di wilayah ekonomi. Tapi karena dia berpikir terus akhirnya membangun kebudayaan segala macam, peradaban itu apa. Tulisan-tulisannya sekarang filosofis sekali. Dia menjadi filsuf. Apa? Richard Dawkins itu cuma biolog tadinya. Yang otak-atik ya biolog di laboratorium sih gitu ya. Richard Dawkins. Dari Timur Tengah nggak ya? Siapa yang Muhammad Arkun dalam jalur strukturalisme, tapi itu juga di Perancis ya. Akbar Ahmed di wilayah postmodern dari Inggris. Ya artinya orang Timur Tengah tapi studi di kayak siapa namanya dia yang di Amerika di George Washington. Edward Said sih, ya itu dari Lebanon ya. Itu masuk filsuf bukan? Palestina ya? Palestina ya. Filsuf. Ya dia merenungkan politik, kebudayaan segala macam sampai akhirnya sebenarnya jalurnya sastra sih ya. Kalau yang Sigmund Freud ya. Freud dari Jerman itu masuk kontemporer? Iya, enggak, itu abad 19 itu deretannya siapa namanya Karl Marx, siapa namanya Nietzsche, Freud. Tapi itu psikolog. Nah itu juga tipe gitu. Psikolog yang lama-lama memasuki wilayah spekulatif sedemikian sampai ya itu semi filosof ya. Filosof. Kayak Jacques Lacan segala macam itu. Jacques Lacan itu psikoanalis dan dia praktek kan. Tapi lama-lama kan ya siapapun tidak ada yang bisa menyangkal bahwa dia akhirnya filosof gitu. Sekarang itu tendensi baru di dalam situasi mutakhir tuh. Ilmu-ilmu empiris nih ketika dilanjutkan gitu menjadi pemikir-pemikir ya jadi filosofis. Termasuk angkatan Weber, Durkheim juga. Ya, Durkheim, Weber itu kan bukan sekedar sosiolog gitu loh. Itu kan filosofis sekali gitu.